Lautaro Martinez bereaksi dengan sangat baik setelah kemandulannya bersama timnas Argentina sejak Piala Dunia 2022 mulai membuatnya digelari jelmaan Gonzalo Higuain. Di level klub bersama Inter Milan, dia terus meningkatkan kegacorannya. Terlebih belakangan ini, di mana dia membuat 9 kontribusi gol dalam 6 pertandingan terakhir. Tren bagus yang datang pada saat yang tepat, yakni jelang semifinal Liga Champions menghadapi rival sekota AC Milan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Lautaro Martinez nyaris meneruskan gelar seperti Gonzalo Higuain sebagai orang yang membuat Lionel Messi gagal memenangkan Piala Dunia. Disebabkan performa buruknya sepanjang Piala Dunia 2022 lalu, yang gak satupun gol sah berhasil dibukukan, termasuk sejumlah peluang emas yang didapatkannya di laga final yang gagal dikonversi. Persis seperti Higuain di final Piala Dunia 2014 melawan Jerman, cuma bedanya Argentina tahun kemarin masih bisa menang via adu penalti dari Prancis. Lautaro Martinez sendiri mengakui jika secara individu penampilannya di Qatar kemarin adalah periode terburuknya sebagai pemain, tapi tampaknya Lautaro kini telah melupakan masa-masa suram itu dan bangkit bersama klubnya Inter Milan. Musim ini Lautaro mencetak 23 gol dan 10 assist dari 49 pertandingan di semua kompetisi, yang sebagian datang dalam 6 pertandingan terakhir. Ya, selama periode tersebut Lautaro mencatatkan 9 kontribusi gol dalam 6 penampilannya di semua kompetisi, dengan perincian 6 gol dan 3 assist. 1 gol dan 1 assist diantaranya berkontribusi menyegel Inter tiket ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Benfica dengan agregat 5-3. Sedangkan di 3 pertandingan terakhir yang seluruhnya bergulir di Serie A, secara berturut-turut ditandai Lautaro dengan namanya di papan skor. Dari 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Lazio pada 30 April, 2 gol dalam kemenangan 6-0 atas Verona 4 Mei lalu, dan 1 assist dalam kemenangan 2-0 atas Roma pada 7 April kemarin. Menandai kembalinya ketajaman Lautaro Martinez setelah di 12 laga sebelumnya hanya bisa mencetak 1 gol dan sempat puasa gol di 10 pertandingan berturut-turut selama periode tersebut. Pelatih Simone Inzaghi pun bisa bernapas lega karena ketajaman Lautaro kembali di saat yang sangat tepat, yakni jelang leg pertama semifinal Liga Champions melawan rival sekota AC Milan. Kick-off Kamis pagi 11 Mei 2023 dengan Milan bertindak sebagai tuan rumah, sedangkan Inter sebagai tuan rumah pada leg kedua 17 Mei 2023 pekan depannya. Tapi karena nggak ada lagi regulasi gol tandang, praktis status tuan rumah di laga nanti hanya bersifat teknis semata. Karenanya, Derby della Madonnina tersebut di panggung Eropa kuat diperkirakan bakal menyuguhkan laga panas dari awal sampai akhir leg kedua. Lautaro Martinez yang sedang gacor pun berpotensi menjadi protagonis dan pemain penentu pada pertandingan tersebut. Milan adalah tim kedua yang paling banyak dihadapi Lautaro dalam karirnya, di mana dia memainkan laga melawan Milan di 12 kesempatan, terbanyak setelah Juventus dengan 16 pertandingan. Namun sementara melawan Juve, Lautaro hanya bisa bikin 3 gol. Dia sukses bikin 7 gol sejak pertemuan pertama melawan Milan pada Maret 2019 silam, di mana ketika itu Lautaro langsung jadi bintang dengan 1 gol dan 1 asisnya yang membawa Inter menang 3-2 dalam Giornata ke-28 di Serie A kala itu. Dari kubu Milan sendiri jelas masih sangat segar ingatan bagaimana keberingasan Lautaro menjadi mimpi buruk bagi mereka. Lautaro mencetak gol dalam kemenangan 1-0 Inter atas Milan pada pertemuan terakhir mereka 6 Februari lalu di Serie A. Mundur 18 hari sebelumnya, Lautaro juga mencetak gol penutup kemenangan 3-0 Inter di Piala Super Italia melawan Milan yang membawa Inter memenangkan trofi pertama musim ini. Dari track recordnya, jelas Lautaro bakal menjadi orang yang paling diantisipasi Milan pada 2 leg semifinal Liga Champions nanti. Bagi Inter Milan, kegemilangan Lautaro akhir-akhir ini sekaligus menjadi momentum bagus untuk mengangkat performanya di pentas domestik yang saat ini makin mulus menuju finish 4 besar di Serie A. Inter menggeser Milan di posisi 4 dengan kini memiliki keunggulan 2 poin atas rival sekotanya tersebut yang kini bergeser ke posisi 5. Sedangkan jarak dengan Lazio di peringkat 3 juga menipis menjadi hanya 1 poin. Sementara Lautaro Martinez secara individu berpeluang meraih gelar top skor Serie A musim ini, di mana saat ini dia berada di urutan kedua dengan 9 golnya, tertinggal 4 gol dari striker Napoli Victor Osimhen di urutan pertama. Masih ada 4 pertandingan lagi di Serie A musim ini dan secara matematis masih ada peluang Lautaro menyalip Osimhen sebagai capocannoniere alias top skor Serie A pada akhir musim nanti. Antara Osimhen dan Lautaro musim ini memiliki catatan yang cukup bersaing di Serie A. Osimhen mencetak 1 gol tiap 99 menit sedangkan Lautaro tiap 125 menit. Osimhen mendapatkan 23 golnya dari total 118 tembakan dengan tingkat konversi
konversi 19,49%, sedangkan Lautaro 19 gol dari 120 tembakan dengan tingkat konversi 15,83%. Sungguh skenario sempurna tengah menanti Lautaro pada akhir musim nanti. Setelah juara dunia Desember kemarin, dia kian dekat memenangkan trofi paling bergengsi untuk klub Eropa dan berpeluang menutup musim dengan gelar individu sebagai Capocannoniere untuk pertama kalinya.